Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan selamat tahun baru bagi kita. Kita sudah memasuki hari ke-6 dalam tahun 2023 ini. Dalam memulai karya kita di tahun baru ini, kita akan terus diberangkatkan dengan kuasa firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan untuk melanjutkan karya perjalanan kita tahun ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ke-6 tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 12. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jesus answered him, it is said, you are not to put the Lord your God to do the test. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Arti mencobai Tuhan Allah adalah menantang Tuhan dengan meragukan segala kekuasaannya. Menantang Tuhan dengan meragukan segala kekuasaannya melalui ucapan-ucapan kita yang bernada cemooh kepada Tuhan dan juga melalui tindakan-tindakan kita. Hal ini disebabkan oleh hati yang bebal dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel berulang kali tidak menjaga mulutnya dan berbuat dosa, mencela, mencemooh Tuhan. Mereka terpancing dengan situasi sulit dan keadaan lainnya, sehingga mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ini kepada Tuhan. Mulutnya berkata begitu, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan makanan hambar yang makan hambar ini telah muak bagi kami. Nah, ini perkataan cemooh kepada Tuhan. Ini disebut dengan mencobai Tuhan. Yaitu menantang Tuhan dengan meragukan kekuasaannya melalui ucapan-ucapan yang bernada cemooh. Nah, mencobai Tuhan bisa dilakukan secara langsung dengan kesadaran penuh untuk melawan Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Bisa pula diakibatkan oleh diri sendiri karena kurang mengerti, minim dalam pemahaman. Kita tidak mengerti atau minim pemahaman kita, akhirnya terbawa dan terjebak dalam arus yang salah. Dan tanpa sadar kita mencobai Tuhan. Nah, pernahkah kita mencobai Tuhan? Kita barangkali pernah ya. Kita mengingkari Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Ucapan-ucapan kita bisa saja menyalahkan Tuhan. Mencemooh Tuhan. Tapi memang kalau kita lihat fakta, ada banyak orang Kristen yang mencobai Tuhan. Dengan atau sengaja. Yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka mencobai Tuhan, tetapi menganggapnya sebagai sebuah ekspresi iman yang benar. Aneh kan? Dia mengatakan mencobai Tuhan itu menjadi sebuah ekspresi iman yang benar. Padahal itu sesat. Jangan lakukan itu. Dengan klaim Alkitabiah, tampillah bermacam-macam tindakan mencobai Tuhan. Kita sering berdoa, seperti firman-Mu berkata Tuhan. Wah, ini hati-hati kita mencobai Tuhan. Alkitabiah kelihatan, kedengaran, tapi sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Sementara yang disebut Alkitabiah itu nyaris tidak jelas. Apakah yang dimaksud dengan Alkitabiah? Apakah kalau menyetir ayat kitab suci lalu sebuah khotbah disebut Alkitabiah? Atau kita juga mengklaim firman Tuhan dalam doa-doa kita itu disebut dengan Alkitabiah?
Untuk sebuah ayat bisa bermunculan penafsiran yang beragam dan saling bertolak belakang. Karena itu setialah pada Alkitab, setialah pada konteks dan latar belakang ayat yang diangkat. Supaya apa? Supaya kita tidak mencobai Tuhan. Nah, pertanyaan kita sekarang dalam nas hari ini ialah, mengapa kita mencobai Tuhan? Atau apa faktor-faktor yang membuat kita mencobai Tuhan? Setidaknya ada 5 yang saya catat mengapa orang Kristen mencobai Tuhan. Yang pertama, karena didorong hawa nafsu. Yang kedua, karena munculnya ajaran sesat. Yang ketiga, karena kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Yang keempat, karena kita menuntut bukti. Dan yang kelima, karena kita memberontak terhadap Allah. Izinkan saya menguraikan satu persatu apa yang disebut dengan mengapa kita mencobai Tuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan kita mencobai Tuhan. Yang pertama tadi, karena kita didorong oleh hawa nafsu. Paulus menuliskan penyebab kita mencobai Tuhan ialah karena ingin memuaskan hawa nafsu kita. Dengan bertolak dari pengalaman perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, umat yang ada di Korintus juga terperangkap untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Pengalaman bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dibarengi dengan peristiwa-peristiwa pengkhianatan kepada Tuhan. Sehingga mereka dengan hawa nafsunya membuat patung dari tangan tuangan emas dan dari tangan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk disembah mereka. Sehingga mereka memuaskan hawa nafsunya dengan membuat patung emas dari tangan mereka sendiri. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan itu mereka mencobai Tuhan. Ini yang disebut dengan faktor yang pertama. Mengapa orang percaya itu mencobai Tuhan? Karena ingin memuaskan hawa nafsu. Hati-hati kalau kita ingin memuaskan hawa nafsu kita, maka nanti kita disebut dengan mencobai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena munculnya ajaran sesat. Saat ini banyak sekali ajaran sesat yang membongkar pasang Tuhan. Mereka mau meniadakan Tuhan yang utuh, yang sejati, menjadi Tuhan yang parsial, Tuhan yang tercabik-cabik. Dimasukkan ajaran-ajaran dunia seolah-olah Kristen, tapi sesat. Ada misalnya dulu Kristen Science, ada Saksi Jehova, ada Mormon, ada juga Children of God, dan lain-lain. Dibungkus dalam firman Tuhan, tetapi isinya jahat. Dan bahkan sekarang banyak sekali ajaran kekristenan yang aneh-aneh. Yang mengklaim dirinya sebagai bentuk ekspresif yang paling Kristen. Menurut mereka muncul gereja pengajaran yang enak didengar tetapi menyesatkan. Tidak teologis. Ini hati-hati. Nah, kalau kita sekarang lihat gereja zaman baru, ada banyak yang memakai nama Tuhan, tetapi sebenarnya di dalamnya adalah bisnis. Gereja-gereja menggunakan nama Tuhan, tapi sebenarnya gereja itu adalah bisnis. Mereka beribadah di mal-mal untuk mendapatkan uang yang banyak, lalu bayar pengkhotbah, bayar singir dan sebagainya, sisanya sama pemilik gedung. Ini bahaya. Hati-hati, karena ini ajaran yang menyesatkan. Yang ketiga, karena kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Ini kalau kita membuat perhitungan seperti ini, Tuhan, saya tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Buktikanlah kekuasaan-Mu itu dengan mengeluarkan aku dari sakit penyakit, dari penderitaan, dari pergumulan ekonomi, dari kemiskinan. Wow, ini hitung-hitungan. Tuhan, kalau kuberikan ini persepuluhan, persembahan bulanan, kuberikan ini menjadi ucapan syukur, maka nanti aku bagaimana makanku? Wah, ini hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pakai matematikamu dengan Tuhan. Kalau kau pakai matematikamu dengan Tuhan, maka Tuhan engkau cobai. Ini yang ketiga, karena
kita membuat hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang keempat yang membuat kita mencobai Tuhan karena kita menuntut bukti. Nanti kalau kita baca Markus 8 ayat 11 sampai 13, di situ ada tindakan mencobai Tuhan dengan meminta bukti, berikan tanda kepada kami. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia dengan meminta tanda kepadanya, tanda dari sorga. Ini hati-hati. Sering kita mengatakan, Tuhan, jika memang Tuhan setuju dengan pendapatku, maka jadikanlah hari ini hujan. Wow, meminta tanda. Atau tunjukkanlah caramu bahwa ini Tuhan setujui bagiku. Wah, ini meminta tanda itu. Berikanlah tanda kepada kami. Tanda-tanda Yunus. Itu kan orang-orang Farisi. Itu adalah tindakan mencobai Tuhan. Mereka menuntut bukti. Buktikanlah bahwa engkau anak Allah. Turunkanlah api dari langit. Itu kan kata-kata orang Farisi. Dan rubuhkanlah bait Allah ini. Kemudian aku akan membangunnya kembali dalam tempo 3 hari. Itu kan tanda. Nah, kalau kita menuntut tanda, tunjukkanlah kalau engkau anak Allah. Buktikanlah. Wah, ini membuat kita mencobai Tuhan. Hindari ini. Jangan tuntut bukti dari Tuhan. Karena hidup kita ini sudah bukti penyertaan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, apa faktor yang menyebabkan kita mencobai Tuhan? Karena kita memberontak terhadap Allah. Mazmur 78 ayat 56 menuliskan begini. Tetapi mereka mencobai dan memberontak kepada Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada perintahnya. Jadi manusia ini cenderung mencobai Tuhan karena apa? Karena mereka memberontak kepada Allah. Mengapa memberontak kepada Allah? Ada 3 kata kunci tadi dalam teks Mazmur 78 ayat 56 ini. Yaitu mencobai, memberontak dan tidak berpegang pada perintahnya. Kalau kita sudah mencobai Tuhan, maka kita akan cenderung memberontak kepada Tuhan. Dan kalau sudah memberontak kepada Tuhan, kita cenderung tidak berpegang pada peringatan Tuhan dan perintah Tuhan. Hati-hati, kalau kita mulai mencobai Tuhan dengan kata-kata, maka langkah selanjutnya ialah memberontak kepada Allah. Langkah yang ketiga ialah tidak mau menuruti perintahnya dan peringatan-peringatannya. Pemberontakan kepada Allah itu berbagai macam rupa. Tidak jarang orang memberontak terhadap Tuhan karena ia merasa kehendak Tuhan itu tidak sejalan dengan keinginannya. Tuhan tidak mendengar doaku, sudah puluhan tahun aku tidak mendapatkan jawaban Tuhan. Karena kita memaksa kehendak kita kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan kepada kehendak kita. Maka kita memberontak kepada Tuhan. Hati-hatilah jangan mencobai Tuhan. Dialah yang mencipta kita manusia. Dialah yang mencipta seluruh alam semesta. Padanya kita harus tunduk, bukan mencobai. Padanya kita harus menyembahnya, bukan mencobai. Belajarlah pasrah. Belajarlah menerima ketetapan Tuhan. Bekerja dan berkaryalah semaksimal mungkin di tahun 2023 ini tanpa mencobai Tuhan. Belajarlah peka pada pimpinan Tuhan. Bersyukurlah. Jangan mencobai Tuhan di tahun ini. Tapi mari jalani 2023 dengan bersyukur, menerima apa adanya, tunduk pada perintahnya. Karena itu, jangan mencobai Tuhan Allah. Karena dialah Allah yang memegang masa depan kita. Dengan tunduk pada perintahnya, Tuhan akan melindungi, menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak karena firman-Mu hari ini mengajar kami jangan mencobai Tuhan. Melalui perkataan, sikap dan tingkah laku kami. Terkadang kami tidak sadar bahwa ada banyak faktor yang membuat kami mencobai Tuhan. Karena didorong hawa nafsu kami. Kami selalu menomorsatukan hawa nafsu kami. Atau kami karena ajaran sesat juga mencobai Tuhan.
Dan karena kami membuat hitung-hitungan dengan Tuhan, sehingga kami mencobai Tuhan. Bahkan kami menuntut bukti dari Tuhan bahwa supaya kami percaya kepadamu, kami menuntut bukti kepadamu. Ternyata itu adalah mencobai Tuhan. Dan yang terakhir, karena kami memberontak kepada Tuhan. Ajarlah kami supaya jangan mencobai Tuhan selama 2023 ini, tetapi kami selalu bersyukur, rendah hati, dan melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu. Sehingga kami menjalani hari ini karena Tuhan beserta kami, melindungi kami. Karena Engkaulah yang punya langit dan bumi, Engkaulah yang menciptakan kami. Karenanya ajar kami tidak mencobai-Mu, tapi ajar kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan sepanjang tahun ini. Jika kami bersyukur memuji Tuhan, maka Tuhan akan memberi kami masa depan yang penuh harapan. Sehingga jika pun tahun ini tahun gelap atau tahun resesi, tapi karena iman kami akan melampaui resesi demi resesi. Karena Tuhan akan menjadikan kami pemenang di dalam masa sulit ini. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga prokes, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Horas, horas, horas.